Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izhalata jahli an namsi wa sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiramana khususan khasatan ila musnad hadza kitab tasru khalaq sahabat Hasan al-Masudi wa jami' talamidhi wa masyayikhina wa mu'allifi kutub allati ta'alamna wa alamna sannatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na biha bi'ilmi fid dharain amin. Mari kita lanjutkan bacaan kita hari ini, yaitu kitab Tasrul Khalaq. Untuk hari ini yaitu halaman 7 ya, halaman 7 yang masih berhubungan yaitu dengan bab yang menerangkan tentang hak-haknya kedua orang tua. Kemarin diterangkan bahwasanya fayajibu alaihi ayyadhkura ni'matahuma yashkuruhuma 'alaiha. Kita diwajibkan untuk selalu ingat akan semua nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mensyukuri nikmat dari keduanya tersebut. Terus wa ayyam tafila terusnya ya. Wa ayyam tafila lan yento manut. Wa ayyam tafila lan yento manut sapa insan. Wa ayyam tafila lan yento manut sapa insan. Amrohuma ing perintahe walidain. Amrohuma ing perintahe walidain. Wa ayyam tatilan lan yento manut sapa al insan amrohuma ing perintahe walidain. Illa idza kana angin ari kalane ing dalem ono apa amruha. Illa idza kana angin ari kalane ing dalem ono apa amrohuma iku bimaksiatin maksiat. Jadi adab anak kepada orang tua di antaranya lagi yaitu dia itu harus menuruti semua perintah kedua orang tuanya. Nah, kecuali tatkala perintah itu dalam melakukan maksiat. Jadi asalkan perintah itu bukan termasuk kemaksiatan, maka
selama itu perintah orang tua kita harus lakukan. Akan tetapi jika merupakan kemaksiatan, mungkin disuruh mencuri atau disuruh untuk menipu atau mungkin disuruh untuk meninggalkan sholat atau disuruh untuk memukul orang, itu perintah-perintah maksiat. Kalau perintahnya maksiat, kita sebagai anak tidak boleh menjalankan perintah orang tua kita yang perintahnya yaitu berupa kemaksiatan. Tapi asalkan tidak kemaksiatan, kita sebagai anak harus menuruti, itu adabnya. Di antaranya adab selanjutnya yaitu wa ayyajlisa lan yento lungguh sapa al insan. Wa ayyajlisa lan yento lungguh sapa al insan mahuma satane walidan khosyian hale wong kang anteng khosyian hale wong kang anteng waddon ter wong kang ngremake tarfahu ing peningali al insan anzalatihima saking keluputane walidan Adab selanjutnya, adab seorang anak kepada orang tua, yaitu ketika bersama dengan orang tua, itu harus duduk dengan sopan, harus duduk dengan baik, jangan sampai di hadapan orang tua kita ini lari-lari atau duduknya tidak sopan. Jadi seorang anak itu harus duduk bersama kedua orang tuanya dengan khusyuk, sopan, juga dengan memejamkan pandangannya dari kesalahan kedua orang tuanya. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya mungkin ya, ketika orang tua itu terlihat di mata kita, kelihatannya itu beliau menurut pandangan kita tidak adil kepada anak-anaknya di dalam hal mungkin kasih sayangnya. Mungkin anak yang lebih kecil menurut pandangan kita lebih disayang, lebih dicintai daripada yang besar-besar. Mungkin kok sering ngasih uang kepada sang kecilnya, anak yang kecil. Anak yang besar kadang kali dikasih, kadang enggak. Nah, ini jangan kau pandang sebagai kesalahan. Jangan kamu pandang sebagai kesalahan. Mungkin orang tua itu ada pertimbangan sendiri. Jadi intinya sikap orang tua yang sekira menurut pandangan kita ini kok merugikan kita. Mungkin yang lain kok kelihatannya sangat disayang, kita tidak. Yang seperti itu jangan kamu anggap beliau bersalah.
Soalnya apa? Kadang orang tua itu apa? Memberikan sesuatu itu mempunyai pemikiran yang jauh, yang kita tidak tahu maksud dari orang tua kita. Walaupun toh orang tua itu dituntut oleh syariat untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Akan tetapi adil di sini kok berarti harus diberi dengan sama rata, itu tidak. Ya menurut kebutuhannya. Menurut kebutuhannya, umpama yang besar, anak yang besar itu sekolahnya sudah tinggi, ya. Sedangkan anak yang kecil sekolahnya masih TK atau mungkin masih MI, ya, atau masih MI. Nah yang besar sudah aliyah. Nah ini kan jelas anak yang sekolahnya aliyah ini kebutuhannya lebih besar daripada anak yang masih MI atau sanawi. Nah, maka di sini orang tua tidak akan sama memberikan uang, gambarannya ya, memberikan uang kepada anaknya ini tidak sama. Kalau uangnya sih sama uangnya, cuma nilainya enggak sama. Yang mungkin yang besar dikasih 50.000 karena kebutuhannya banyak, yang anak sebawahnya dikasih 25.000, yang sebawahnya lagi hanya 10.000, bahkan ada yang hanya mungkin 2.000. Ini termasuk adil. Kenapa? Karena memberikan sesuatu melihat kebutuhan orang yang diberi. Nah intinya kalau orang tua kita itu di mata kita terlihat sesuatu yang tidak menyenangkan untuk pribadi kita, ini jangan kita pandang sebagai kesalahan. Ini nanti kalau kita turuti pandangan kita itu, niscaya akan menjadikan kita bersuudzon kepada orang tua. Nah, bersuudzon itu tidak diperbolehkan. Dan karena suudzon ini nanti akan menimbulkan beberapa penyakit hati yang lain. Makanya harus kita hindarkan, kita tepis. Ya, bersitan di hati tentang suudzon kepada orang tua, ya. Intinya kita harus memejamkan mata dari kesalahan orang tua yang merugikan kita. Terusnya wa alla yu'diyahuma lan yento ora nglarakake sapa al insan ing waliden, wa alla yu'diyahuma lan yento ora nglarakake sapa al insan ing waliden walau biqoli ufin lan senajan kelawan pengucap kang ala. Walau biqoli ufin lan senajan kelawan pengucap kang ala. Dan adab seterusnya, adab seorang anak kepada kedua orang tuanya itu tidak diperbolehkan menyakiti hati kedua orang tua, walaupun toh prakteknya hanya mengucapkan sesuatu yang menurut kebiasaan itu biasa. Tapi bagi diri orang tua, ketika kita mengatakan hal tersebut akan menjadi sakit hatinya. Contohnya yaitu mengucapkan sesuatu yang jelek,
atau gah, dikongkon wong tuane muni gah, kaya kuwi dikongkon wong tuane mesti, nah kaya kuwi alah, lah itu tidak boleh. Yang seperti itu mungkin kalau kita terapkan kepada teman-teman kita, itu suatu perkataan yang biasa, alah itu biasa. Tapi ketika kita terapkan untuk kedua orang tua kita, ini akan menyakitkan hatinya. Gue dikongkon ngono kok ya muni alah. Nah, ini menyakitkan hati orang tua kita. Makanya kita jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua walaupun dengan perkataan yang menurut umum itu kalau kita terapkan kepada teman-teman kita tidak mengapa. Ini jangan sampai kita terapkan kepada orang tua. Tidak boleh menyakiti keduanya, baik dengan cara perkataan ataupun perbuatan ataupun dengan sikap. Wa ala yutila lan nyentuh ora ndawakake sapa al insan. Wa ala yutila lan nyentuh ora ndawakake sapa al insan jidalahuma ing madoni walidan. Jidalahuma ing madoni walidan. Wa ala yutila lan nyentuh ora ndawakake sapa al insan jidalahuma ing madoni walidan. Dan adab selanjutnya yaitu seorang anak tidak boleh memperpanjang pertengkaran dengan kedua orang tua. Intinya mungkin ada dari kita itu ada yang berbeda pendapat dengan kedua orang tua. Ada yang berbeda penemuan dengan pemikiran orang tua itu ada yang berbeda. Nah, ketika kita itu berbeda pendapat, berbeda penemuan, pemikiran dengan orang tua, ini jangan sampai kita perpanjang permasalahan itu yang akhirnya sampai menimbulkan cekcok, menimbulkan bertengkar antara kita dengan kedua orang tua. Kalau memang mungkin ada pertentangan itu mungkin dijelaskan dengan cara halus, atau mungkin kita mengatakan kepada orang tua, sama orang tua ini mempunyai pemikiran seperti itu ya, seperti itu. Nah, kita berbeda pemikiran dengan orang tua. Mungkin kita minta pertimbangan. Umpama begini bagaimana? Kalau begini kan menurut saya kok nantinya jadinya begini. Nah, resikonya begini. Itu menurut Samen bagaimana? Pemikiran saya yang seperti itu, pendapat saya yang seperti itu. Kalau memang baik ya mari kita lakukan bersama-sama. Kalau memang baik ya nggak mengapa. Itu. Jadi intinya jangan sampai memperpanjang perbedaan masalah yang akhirnya menjadikan pertengkaran. Ini tidak boleh. Wa alayam lan nyanto ora lumaku sapa al insan. Wa alayam lan nyanto ora lumaku sapa al insan amamahuma ing dalem ngarepe waliden, amamahuma ing dalem ngarepe waliden illa fi khidmatihima angin ing dalem ngladeni walidan.
la fi khidmatihima angin ing dalem ngladeni waliden. Jadi adab anak kepada orang tuanya di antaranya ya lagi yaitu ketika berjalan bersama orang tua. Ini jangan sampai anak ini berjalan di depan orang tuanya. Terus bagaimana? Itu berusahalah berjalan di belakang orang tua sampean. Nah, terkecuali kalau berjalan di depan orang tua dalam rangka untuk membantu, untuk khidmah kepada orang tua. Mungkin ya, karena perjalanan jauh, orang tua ini belum tahu rutenya, belum tahu jalan yang akan menuju ke tempat yang dituju. Kemudian sang anak ini di depan, karena apa? Anak sudah tahu rute jalannya. Ini enggak masalah. Kenapa? Di sini ada unsur khidmah, ada unsur membantu orang tua. Atau memang orang tua menginginkan kita berada di depan. Karena apa? Dia ingin anaknya nanti yang membonceng, mungkin naik kendaraan. Ini juga enggak masalah. Intinya seorang anak itu tidak boleh di depan orang tuanya ketika berjalan, baik naik motor, baik berjalan kaki, ini tidak boleh di depan orang tuanya. Dan terkecuali di situ ada unsur khidmah, unsur membantu orang tua. Terus wa ayadwa lan yento ndongaake sapa al insan. Wa ayadwa lan yento ndongaake sapa al insan lahuma maring walidan birahmati kelawan nyunake kawelasan, birahmati kelawan nyunake kawelasan wal maghfirati lan nyunake pangapura, wal maghfirati lan nyunake pangapura. Jadi adab selanjutnya, adab seorang anak kepada orang tuanya, yaitu mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun toh orang tua kita itu masih hidup, ini kita harus mendoakan kedua orang tua. Itu merupakan adab seorang anak kepada orang tua. Jangan sampai nunggu orang tua kita mati baru kita mau mendoakan. Jadi mendoakan kedua orang tua itu tidak hanya ketika orang tua sudah mati, ya. Akan tetapi yaitu ketika orang tua itu masih hidup, itu kita selalu mendoakan orang tua. Itu adabnya. Bagaimana doanya, yaitu kita mintakan kepada Allah semoga orang tua kita ini oleh Allah diberi belas kasihan. Allah mengasihi orang tua kita dan Allah mengampuni kedua orang tua kita. Doanya bagaimana, itu yang sudah biasa kita amalkan, ya. Itu kita amalkan setiap minimal setiap ba'da sholat. Setiap ba'da sholat kita berdoa, Allah maghfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh, jadi
kita doakan minimal berapa? 5 kali sehari, 5 kali sehari. Sehabis sholat wajib itu kita doakan kedua orang tuanya, kedua orang tua kita minimal. Lebih dari itu apa boleh, bagus boleh, itu minimal. Jangan sampai tidak, jangan sampai sehabis sholat kita tidak mendoakan kedua orang tua kita. Nah, kalau kedua orang tua kita ini sudah meninggal, bagaimana? Ya kita tetap doakan kedua orang tua kita minimal apa? Sehari semalam 5 kali, yaitu sehabis sholat 5 waktu itu kita mendoakan orang tua, baik orang tua kita itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Jadi kita tahu bahwasanya ibu dan ayah itu masing-masing merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang sudah digariskan oleh Allah pasti akan mengalami kematian. Nah, sebagai balas budi anak kepada kedua orang tuanya, bagaimana? Yaitu sikap anak kepada orang tuanya ketika mereka itu sudah meninggal dunia. Ini Abu Ustad pernah menceritakan sebuah hadis yang bunyinya yaitu bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, idja'ahu rajulun minal ansor. Faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya mimbirin abawaya syai'un ba'da mautihima abarruhuma bih. Qala na'am. Kisolun arba'atun as-salatu alaihima ya, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa in fadhun ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silaturahmi allati la rahima laka illa min qablihima illa min kibalihima ya, wa allazi baqiya alaika min birrihima ba'da mautihima. Artinya apa? Artinya suatu ketika saya itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor ya, sowan atau datang kepada Rasulullah. Nah, sahabat Ansor tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah saya bisa berbaik budi kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Rasul lalu menjawab, iya, ada 4 hal, yaitu nomor 1, mendoakan mereka. Ketika orang tua kita sudah meninggal, kita mendoakan mereka. Nomor 2 yaitu memohonkan ampunan untuk keduanya. Kita memintakan ampun untuk dosa-dosa orang tua kita supaya Allah mengampuninya. Nah, nomor 3 yaitu menunaikan janji beliau dan memuliakan teman beliau. Jadi ketika mungkin orang tua kita ini ketika hidup mempunyai janji dengan seseorang, maka janji orang tua kita itu harus kita teruskan, harus kita penuhi. Dan juga kita memuliakan teman-teman orang tua kita. Yang nomor 4 apa? Yaitu menjalin silaturahim.
dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudaramu kecuali melalui perantara ayah ibumu. Jadi itulah budi baik yang harus kamu lakukan. Setelah apa? Setelah mereka meninggal dunia. Jadi baik orang tua kita itu masih hidup ataupun meninggal dunia, kita tetap mendoakan kedua orang tua kita. Itu minimal apa? Minimal sehari semalam 5 kali ya. Nah, itu saja mungkin keterangan untuk pelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan nomor 1. Ketika kita diperintahkan oleh orang tua untuk melakukan sesuatu, nah sesuatu tersebut tidak merupakan kemaksiatan. Bagaimana kewajiban kita? Pertanyaan yang nomor 2. Ketika ada orang tua kita yang memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, semisal tidak boleh melakukan sholat, bagaimana sikap kita? Pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana sikap kita atau adab kita ketika duduk bersama dengan kedua orang tua kita? Pertanyaan yang nomor 4. Ketika kita berbeda pendapat dengan orang tua, bagaimana sikap yang kita ambil yang benar? Pertanyaan yang nomor 5. Ketika kita berjalan dengan kedua orang tua, nah karena orang tua ini belum tahu rute jalan yang akan ditempuh, bagaimana caranya kita berjalan? Apakah di depannya, apakah di belakang beliau? Itu saja ya pertanyaannya. Dan mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.